Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspitasari, NPM 227560008 dari Prodi D3 Perjalanan Wisata, akan mempresentasikan tentang hukum Islam dari mata kuliah agama. Yang pertama, ada pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Menurut Ali, tahun 2015, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Sedangkan menurut Dahlan, tahun 2014, hukum Islam adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Hukum Islam juga adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seseorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Contoh hukum Islam adalah seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan kegiatan yang didasari dengan ibadah. Yang kedua adalah ruang lingkup hukum Islam. Yang pertama ada ibadah. Merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya mengucapkan syahadatain, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Lalu yang kedua, muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta, misalnya pinjam-meminjam, jual-beli, sewa-menyewa, dan banyak lainnya. Lalu yang ketiga, itu jinayah, yaitu peraturan yang mencakup pidana Islam, diantaranya kisah, difat, kifarat, pembunuhan, zina, mabuk-mabukan, murtad, dan lain-lain. Yang keempat, itu siyanah. Peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, misalnya kepemimpinan, persaudaraan, tanggung jawab, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada akhlak. Peraturan sikap hidup pribadi yaitu syukur, sabar, rendah hati, berbakti kepada orang tua, pemaaf, tawakal, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada sumber hukum Islam. Nah, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah, kerasulan, dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu ada sunnah. Masalah hukum yang dinasibkan pada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau terhadap suatu peristiwa. Menurut ahli usul fiqh diartikan semua yang berkaitan dengan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua. Hal ini dapat dilihat dari fungsi sunnah itu sendiri, yaitu sebagai penjelas Al-Quran. Yang keempat itu tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Abu Ishaq As-Syatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama, memelihara agama. Hal ini merupakan suatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Agama harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syariah, dan akhlak. Lalu yang kedua ada memelihara jiwa. Menurut hukum Islam, jiwa harus dilindungi. Maka dalam hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Lalu yang ketiga memelihara akal.
Menurut hukum Islam, wajib memelihara akal, karena akal memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka dalam hal ini, larangan untuk meminum khamr karena dapat merusak akal. Lalu yang keempat, ada memelihara keturunan. Menurut hukum Islam adalah hal yang sangat penting, maka dari itu untuk melanjutkan keturunan harus melalui perkawinan yang sah dan dilarang berzina karena ini dapat merusak keturunan. Lalu yang terakhir, memelihara harta. Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan amanah untuk mengelola alam ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, artinya sah menurut hukum. Yang terakhir ada fungsi hukum Islam. Secara umum, hukum antara lain berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dan perkembangan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga membahas hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan. Adapun beberapa fungsi dari hukum Islam diantaranya yaitu yang pertama, fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang patuh dengan hukum Islam, maka kepatuhannya bernilai ibadah sekaligus merupakan indikasi keimanan seseorang. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Fungsi ini dapat dilihat dari proses pengharaman riba dan khamar yang dilakukan secara bertahap. Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Yang ketiga, fungsi zawajir adalah sanksi hukum terhadap sebuah pelanggaran, seperti adanya sanksi ketika melakukan zina, membunuh, mabuk, dan lain-lain. Yang terakhir, fungsi tandim wa islah al-ummah. Fungsi hukum Islam sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Baiklah, cukup sekian presentasi materi dari saya, yaitu hukum Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.